untuk mengontrol diri. Tadi balik lagi, kalau teman-teman bergaul berlebihan itu nggak bagus. Saya kasih contoh kasus bagaimana self regulation itu penting dan teman-teman harus punya kontrol diri. Jadi kalau merasa berlebihan, ya teman-teman bisa kontrol dirinya. Misalkan bermain, boleh. Namanya anak-anak waktunya memang bermain. Apalagi anak-anak yang di bawah umur dengan kebutuhan khusus memang harus diwajibkan untuk bermain. Misalkan anak PAUD bawah, mereka belum belajar tapi bermain dan belajar. Nah, ada usia yang besar mungkin bermainnya keterlaluan, ya boleh bermain. Tapi kalau jam 8, setengah 9 atau sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua, teman-teman harus kontrol diri. Silahkan main sama siapa aja, misalkan. Tapi kalau misalkan sampai lewat, oh saya ingat saya punya kontrak sama orang tua, jam 9 harus balik kanan ke rumah. Nah itu namanya kontrol diri, ya. Hari ini main sama A, hari ini main sama B, namanya remaja, lagi proses mencari jati diri. Nah, main sama A, main sama B, main sama C, silahkan ambil hal yang baik. Tapi pada satu kesempatan, teman-teman diajakin sama sesuatu yang nggak baik, teman-teman stop dulu. Itu namanya self regulation. Teman-teman punya kemampuan untuk mengontrol diri. Nah ini kadang remaja lupa gitu. Karena kenapa? Setiap kawannya dia lebih tinggi daripada kemampuan dia mengontrol diri. Sudah kontrak sama orang tua jam 9 balik rumah, jam 8 balik rumah misalkan. Tapi karena pola setiap kawanannya dia lebih tinggi dari kemampuan dia mengontrol diri, sehingga dia apa? Jam 9 lewat ya lepas. Fitness ini artinya ya kemampuan untuk dapat menyampaikan atau mengutarakan sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan. Nah ini banyak teman-teman yang belum punya kemampuan ini. Contohnya, ini kalau dikasih contoh kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lagi tugas kelompok. Biasanya suka nemu kan kalau tugas kelompok ada anak didik atau teman kalian yang nggak mau nyumbang pekerjaan. Kerjanya numpang lama doang, tapi suruh nyetak aja nggak mau. Ya, jadi ketika ditawarin nggak ada apa ya, alkohol mungkin, rokok. Nah, teman-teman punya kemampuan. Kalau teman-teman nggak suka, nggak senang. Saya nggak senang nih pulang jam 9 malam. Saya cuma sampai jam 8 malam aja. Sampaikan pada teman-teman. Nah, rata-rata ya kita semua belum punya kemampuan untuk itu. Ya, sebenarnya ada lagi pilihan selain asertif. Ya, yang pertama adalah agresif. Nah, agresif ini bukan pilihan yang baik karena kenapa? Ketika dihadapkan pada satu hal, kita justru malah jadi agresif, kita berpotensi menjadi apa? Bentrok fisik. Teman-teman terus-terusan memanfaatin sama teman kalian yang ngajakin hal yang gak baik. Seperti halnya tadi, lagi tugas kelompok, nggak mau bantu ngerjain, ya, maunya nampil nama doang, tapi nggak ada yang ngomong, itu kan pasif. Misalnya cuma google doang. Akhirnya apa? Akhirnya nggak kesampaian. Akhirnya apa? Teman-teman terus-terusan intimidasi. Bisa kemampuan untuk ya mengutarakan hal yang diinginkan atau tidak diinginkan secara jelas dan tegas. Ya, beda ya tegas sama keras. Kalau keras tadi agresif, ya bahaya. Nah, yang ketiga adalah reaching out. Ya, reaching out ini penting adik-adik, yaitu artinya adalah kemampuan untuk melakukan pengembangan diri. Jadi di balik papan aja target kami ada 10.000. Nah, salah 3-nya adalah di MTS Negeri 1 Balikpapan. Nah, soal masalah narkoba ya adik, ya seperti nanti yang adik dengarkan atau mungkin sudah pernah membaca lagunya, ya memperhatikan lagunya, ada kata-kata narkoba adalah musuh negara. Nah, ini penting, ya. Jadi ternyata memang narkoba itu jadi salah satu musuh daripada negara. Kenapa?